Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Majalis Susaniyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah di majelis kedua tiga bagian terakhir ini insya Allah selesai hari ini. Majelis kedua tiga hadis ke-23. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Dalam hadis sebelumnya wal Qur'an, kata Nabi, kita baca hadis dulu. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ya kan? Bermula Quran itu menjadi hujjah untukmu. Menjadi hujjah yang menguntungkanmu. Au hujjatun alaika. Atau menjadi hujjah yang memberatkanmu. Itu hadis Nabi. Sekarang tinggal kita baca syarahnya. Nah, wal Quran wa huwal kalamul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil i'jazi bi aqsari suratin minhu. Quran dan dianya Quran itu kalam yang diturunkan, akan dianya kalam diturunkan dari Allah, diturunkan kemana? Ala Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil i'jaz, untuk menjadi mukjizat. Arti mukjizat itu untuk melemahkan penantangnya. Artinya Allah menantang kan umat. Orang-orang Quraisy ketika itu nggak percaya kalau Quran dari Allah, dianggap bikinan Muhammad. Karena Nabi juga manusia, Allah menantang kan, faktu bi suratim min misli, coba bawakan satu surat. Itu mana lil i'jaz. Mereka nggak mampu mendatangkan, menunjukkan bahwa Quran benar-benar mukjizat. Lil i'jazi bi aqsari suratin, untuk melemahkan dengan yang paling pendek surat darinya Quran. Wal Qur'anu hujjatun laka. Bermula Quran itu hujjah untukmu. Hujjah yang menguntungkanmu, pakai lam. Kalau alaika memberatkanmu. Quran itu hujjah untukmu. Maknanya fitil kal mawakif, pada demikian posisi-posisi. Pada demikian tempat-tempat. Mawakif itu tempat-tempat berhenti. Seperti dalam kubur nanti. Di yaumil mahsyar. Nah itu Quran menguntungkanmu pada demikian tempat-tempat. Tus'alu fiha anhu. Engkau akan ditanyakan padanya mawakif anhu, tentangnya Quran. Engkau akan ditanyakan fiha, padanya mawakif anhu, tentangnya Quran. Mana contoh tempat-tempat itu? Al-qabri, seperti kubur. Wal mizani, seperti mizan nanti. Kita dihentikan dulu untuk ditimbang amalan kita. Wa aqobati sirat, seperti tanjakan-tanjakan sirat. Ya. Inim tasalta jami'a awamirihi wahtadaita bi anwarihi wa tahallaita bima fihi min ma'alil akhlaqi wa syara'ifil ahwal. Ini kita ulang lagi. Quran itu menjadi hujjah, menjadi dalil yang menguntungkanmu bila inim tasalta. Nah, kaitan inim tasalta ini terikat dengan hujjatun laka. Quran itu menjadi hujjah yang menguntungkanmu bila inim tasalta jami'a awamirihi, jika engkau melaksanakan akan semua perintah-perintahnya Quran. Wahtadaita, engkau menerima petunjuk bi anwarihi, dengan nur-nurnya Quran. Waalaikumsalam Ustaz. Kitab Majalis Susaniyah Syarah Arba'in. Ini minta salta, jika engkau melaksanakan jami'a awamiri, akan semua perintah-perintahnya Allah. Wahtadaita, engkau menerima petunjuk bi anwarihi, dengan nur-nurnya Quran. Watahallaita bima fihi, dan engkau menghias. Tahallaita, engkau menghias dirimu bima fihi, dengan apa yang ada dalamnya Quran. Mim'alil akhlak, dari ketinggian-ketinggian akhlak. Wa syara'ifil ahwal, dari mulia-mulianya keadaan. Artinya Quran itu menguntungkan kita kalau memang kita melaksanakan perintahnya, menerima petunjuknya, mengamalkan akhlak-akhlak
yang dianjurkan dalam Quran, ya kan? Meninggalkan semua yang Allah larang dalam Quran. Itu baru menguntungkan kita. Au hujjatun alaika. Nah, atau hujjatun atau kepada hujjatun di belakang. Bermula Quran itu menjadi hujjah alaika yang memberatkanmu. Bisa juga Quran jadi musuh kita di akhirat. Nah, menjadi hujjah kepadamu fitil kalmawakifi pada demikian tempat-tempat tadi seperti di kuburan, di timbangan, di jembatan Siratal Mustaqim. Kapan Quran menjadi musuhmu atau memberatkanmu? In a'radta anil qiyami bima lahu min wajibil huquqi. Jika engkau berpaling, tafadhal silakan. Jika engkau berpaling anil qiyami dari melaksanakan bimalahu dengan apa yang ada baginya Quran ini kan. Inilah contoh-contoh lafaz yang tasyabuh pada. Kita mengira bimalihi harta, nggak mungkin kan? Bimalahu. Nah, jika engkau berpaling dari melaksanakan bimalahu dengan apa yang ada dalamnya Quran. Ini lam bermakna fi mudah-mudahan ya. Jika engkau berpaling dari melaksanakan dengan apa yang ada dalamnya Quran, min wajibil hukuk dari kewajiban-kewajiban hak. Bila hak-hak Quran, isi Quran nggak kita amalkan kan? Allah nyuruh kita sholat, kita nggak sholat. Allah bilang jangan sombong, kita sombong. Nah itu jadi musuh kita. Qala ba'dus salafi berkatalah oleh sebahagian salaf. Ma jalasa ahadun al-Qur'ana faqama saliman. Imma ayyarbaha wa imma ayyakhsira. Tidak mujalasahlah oleh seseorang akan Quran. Maknanya, tidak duduklah oleh seseorang bersama Quran. Ketika kita duduk baca Quran, faqama saliman maka bangun ia dalam keadaan selamat. Imma ada kala ayar biha, ada kala bahwa beruntung ia, wa imma ayak sira, ada kala merugi. Setiap kita baca Quran, nih kata sebahagian salam, ada dua kemungkinan nih. Bisa saja Quran menguntungkan kita atau merugikan kita. Kenapa? Nah ini. Sumatala qaulahu ta'ala. Kemudian membaca ayatnya ba'du salaf tadi, membaca ayatnya sebahagian salaf, qaulahu ta'ala akan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ketinggalan nun satu mudah-mudahan ya. Karena ayatnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu kan. Kami turunkan dari Al-Qur'an akan sesuatu yang dianya sesuatu itu jadi obat dan jadi rahmat bagi orang yang beriman. Dan tidak menambah ianya Quran kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, tergantung kita nih. Kita ketika baca Quran kita beriman enggak? Kita sebagai orang beriman insya Allah jadi obat, jadi rahmat. Kalau kita orang yang zalim, melanggar hak-hak Quran, nanti apa yang Allah anjurkan tidak kita lakukan, malah Quran itu akan merugikan kita. Atas dasar inilah ulama salaf menyatakan, setiap kali kita bersama Quran, ketika kita pergi, itu bisa menguntungkan kita, bisa juga memberatkan kita. Ustaz Muhammad Ahmad. Insya Allah. Lanjut. Warawa Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi annahu qala. Telah meriwayatkan oleh Umaru ini ya. Di sebahagian kitab ada waw di sini. Amrun berarti ini Umaru. Warawa Umar bin Syu'aib. Telah meriwayatkan oleh Umar bin Syu'aib an abihi dari bapaknya an jaddihi dari kakeknya annahu. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata, yumassilul masala yumassilu ya. Yumassilul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan. Menjelma, yumasilu tamsil menampilkan diri. Menjelma bahasa kita. Menjelma oleh Quran pada hari kiamat rajulan jadi seorang laki-laki. Jadi Quran itu nanti jadi seorang laki-laki ya, menurut cerita ini. Fayu'ta birrajuli qad hamilahu. Maka didatangkan akan dianya Quran dengan laki-laki. Qad hamilahu yang sungguh telah membawa ianya laki-laki akannya Quran. Maknanya ada seorang hamba Allah dihadapkan dengan Quran yang Quran itu juga sudah dirubah jadi laki-laki. Maksudnya jadi teman debatnya. Nah itu. Menjelma oleh Quran pada hari kiamat rajulan jadi seorang laki-laki. Fayukta maka didatangkan akan dianya laki-laki. Laki-laki yang dari Quran tadi. Dengan laki-laki. Qad hamilahu yang sungguh telah membawa ianya laki-laki akannya Quran. Setiap kita kan kita membawa Quran. Maknanya kita bertanggung jawab sebagai kitab suci kita.
Fa khalafa amrahu. Nah, maka menyalahi ianya laki-laki akan perintahnya Quran. Fayumassilu lahu khasman. Maka menjelma ianya Quran tadi yang sudah jadi laki-laki baginya laki-laki yang membawa Quran akan sebagai musuh. Nah, ini agak rumit kita pahami. Fayumasilu, maka menjelma ianya Quran tadi yang sudah menjadi laki-laki, menjelma ia baginya laki-laki yang membawanya akan sebagai musuh. Artinya kita sebagai laki-laki dihadapkan dengan seorang laki-laki sebagai musuh kita yang pada asalnya laki-laki itu Quran ya. Fayaqulu, maka berkata ianya laki-laki tadi, laki-laki yang dari Quran. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad hamil tahu, qad hammal tahu iyaya. Sungguh engkau bebankan akan dia kepadaku. Sungguh engkau bebankan akan dia kepadaku. Maknanya engkau memerintahkan dia untuk menanggungku, mengamalkan aku. Fabi sahamilun. Fabi sahamilun. Maka seburuk-buruk yang menanggung itulah dia. Jadi bisa kan marfu'nya dua ya. Fabi sahamilun huwa. Silakan Ustaz Muhammad. Maka seburuk-buruk yang menanggung itulah dia laki-laki. Engkau memerintahkan dia untuk menanggungku, mengamalkanku ya Allah. Tapi seburuk-buruk pembawa Quran itulah orangnya. Ta'adda hududi. Melampaui ia akan batasan-batasanku. Mana ia banyak melanggar. Ta'adda hududi. Melampaui ia akan batasan-batasanku. Wa dhayya'a faraidhi. Menyanyiakan ia akan farduku. Ini warokabah ini bukan warokaah. Warokaba maksiati melakukan ia akan maksiatku. Wataroka to'ati meninggalkan ia mentaatiku. Nah, ini kata Quran. Quran mengadukan kepada Allah. Fama fama yazalu yakdifu alaihi. Maka senantiasa ianya laki-laki yang dari Quran. Tadi itu yakdifu alaihi. Menuduh ia kepadanya si laki-laki bil hujaji dengan hujah-hujah. Hatta yuqala hingga dikatakan baginya Quran yang dari laki-laki. Hingga Allah menyatakan kepadanya, sya'nuka bihi. Bermula urusanmu itu dengannya laki-laki. Terserah kamu mau berbuat apa terhadap dia suka-suka kamu. Karena memang dia melanggarmu waktu di dunia. Faya'khudhu biyadihi. Maka mengambil ianya. Kita kembalikan dhamir ke Quran aja. Yang Quran itu dari laki-laki ya. Faya'khudhu biyadihi maka mengambil ianya Quran di tangan akan tangannya laki-laki. Fama yursilu hatta yakubbahu ala mankhari. Maka tidak melepaskan ianya Quran akannya laki-laki hingga menelungkupkan ia akannya laki-laki ala minkhari di atas hidungnya finnari dalam neraka. Nah, artinya Quran akan menyeret kita kalau kita nggak mengamalkan isinya akan menyeret kita ke dalam neraka di hari akhirat. Na'udzubillah. Nah, itu. Mudah-mudahan begitu. Qala berkata ianya siapa dari di atas? Ya. Berkata ianya Nabi ini karena hadis Nabi kan. Wa yu'ta birrajuli soleh didatangkan akan dianya Quran dengan laki-laki soleh. Qad kana hamalahu yang sungguh ada ianya laki-laki itu membawa ia akannya Quran. Sama untuk laki-laki soleh juga dihadapkan dengan Quran. Fayumassilu lahu khasman. Maka menjelma ianya Quran baginya laki-laki soleh akan sebagai musuh juga. Ya. Maka menjelma ianya Quran baginya laki-laki soleh khasman akan sebagai musuh. Dunahu musuh selainnya si laki-laki. Ini kurang paham dunahu ini. Tadi di atas nggak ada dunahu. Khasman aja. Ini kenapa ada dunahu? Fayumassilu lahu khasman. Fayumassilu lahu khasman. Di sini ada tambah dunah. Ya. Qala berkata ya Nabi yu'ta didatangkan. Kelihatan kitabnya kecil. Yu'ta birrajuli didatangkan akan ianya Quran dengan laki-laki yang soleh. Kadekana yang sungguh ada ianya laki-laki itu membawa ia akannya Quran. Fayumasilu lahu. Maka menjelma ianya Quran baginya laki-laki. Khasman akan sebagai musuh selainnya laki-laki. Fayaqulu maka berkata ianya Quran tadi. Ya Rabbi wahai Tuhanku. Hammal tahu iya ya. Engkau bebankan akan dia akan aku. Engkau bebankan akan dia akan aku. Engkau
Apa bahasa Indonesianya? Engkau ambil, engkau taruh kepada dia. Maknanya dia sebagai pembawa Quran. Engkau bebankan akan dia, akan aku. Engkau beri Quran kepada dia untuk membawaku. Maknanya agar dia mengamalkanku. Fakhairun hamilun. Fakhairun hamilun. Maka dianya itu sebaik-baik yang membawa. Laki-laki ini soleh ya Allah. Dia baik membawaku. Dia mengamalkanku. Lam yata'adda hududi. Tidak melanggar ia akan batas-batasku. Wa amila bi faraidi. Mengamalkan ia dengan fardu-farduku. Wajtanaba maksiati. Meninggalkan ia maksiatku. Wattaba'a ta'ati. Mengikuti ia akan taatku. Famazala yakdifu lahu bil hujaji. Maka senantiasa ianya Quran itu menuduhkan ianya Quran baginya laki-laki dengan berbagai macam hujah hatta yuqala hingga dikatakan baginya Quran sama perkataannya sya'nuka bihi bermula urusanmu itu dengannya Quran terserah lakukan apa yang pengen kamu lakukan terhadap laki-laki yang soleh tadi. Faya akhudhu biyadihi maka mengambil ia dengan tangannya laki-laki. Fama yursiluhu maka tidak melepas ia akannya laki-laki hatta yulbisahu hullatal istibrak sehingga memakaikan ia kepadanya laki-laki akan hiasan istibrak, hiasan dari sutra ya. Wa yuqaidu alaihi tajal malik. Wa yuqaidu dan mendudukkan, memakaikan ya. Memakaikan ia kepadanya si laki-laki tajal mulki akan mahkota kerajaan. Wa yasqihi ka'sal khamri dan memberi minum ia akannya laki-laki akan ka'sal khamri. Ya, akan piala khamar, gelas khamar. Khamar akhirat dalam Quran kan tidak memabukkan kan. La fiha gaulun ya. Gimana cara menyematkannya? Hmm. Majalis saniyah. Majalis majalis saniyah. Halaman 70 kalau cetakan semut ini ya. Halaman 70. Majelis 23. Majelis 23 akhir. Nggak ada, nggak ada pengaturan semat kan. Nggak bisa disematkan. Ustaz. Nggak ada pilihan semat kan. Ya, itu sudah saya tulis ya. Dah, lanjut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu. Kullun nasi yaghdu. Ini kita baca matan dulu. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquhu aw mubiquha. Famu'tiquha aw mubiquha. Bermula setiap manusia itu berpagi-pagi ya, maka dianya manusia itu fabai'un itu yang menjual dirinya, famu'tiquha maka yang membebaskan dirinya, au mubiquha atau yang mencelakakan dirinya. Ini setiap hari manusia selalu ada peluang, ada kala dia menjual dirinya untuk Allah maksudnya, ada kala dia mencelakakan dirinya, ada kala dia membinasakan dirinya. Kita lihat syaratnya. Kullun nasi yaghdu. Bermula setiap manusia itu pagi-pagi ya ay yusbihu sa'iyan fi tahsili aghradhihi musri'an fi talabi naili maqasidihi. Bermula setiap manusia itu berpagi-pagi ya yusbihu. Masuk waktu subuh ia itu sa'iyan dalam keadaan berusaha fi tahsili aghradhihi dalam menghasilkan maksud-maksudnya musri'an. Nah, itu yang mempercepat ia fi talabi naili maqasidih dalam mencari mendapatkan tujuan-tujuannya. Benar kan? Setiap orang bangun pagi dia pasti pengen menggapai cita-citanya.
Fabai'on nafsahu. Ini kalau kita tidak mengidhofahnya. Kalau kita idhofah, fabai'un nafsihi. Maka dianya si manusia itu yang menjual dirinya. Menjual dirinya, apa makna menjual dirinya? Fabai'u nafsihi minallahi ta'ala bibadliha fima yukhlisuha min sukhtihi wa alimi iqabih. Maka dianya si manusia itu yang menjual dirinya dari Allah. Karena menjual dirinya kepada Allah. Bibadliha dengan sebab memberikan dirinya fima. Bibadliha dengan sebab badli itu badlul was'i menggunakan segala kemampuan. Dengan sebab dia menyerahkan dirinya fima yukhlisuhu pada sesuatu yang bisa menyelamatkan ianya sesuatu akan dirinya min sukhtihi dari marahnya Allah wa alimi iqabihi dan dari pedih siksanya Allah mutawajjihan biqalbihi wa qalibihi dalam keadaan menghadap dengan hatinya wa qalibihi dan dengan badannya. Kalau qalbi hati, qalib badan. Nah, dalam keadaan menghadap dengan hatinya dan badannya ilal akhirati ke akhirat wa a'maliha dan kepada amal-amalnya akhirat mu'ridhan an zakharifid dunya dalam keadaan berpaling dari hiasan-hiasan dunia muta'abbidan lagi yang beribadah ia biadabi syara'i dengan adab-adab syarak qaulan wa fi'lan nisbah perkataan dan perbuatan imtisalan wajtinaban nisbah melakukan dan meninggalkan. Ini kitab kadang kan suka banyak kesalahan ini. Jadi harus ada pembandingnya sekaligus sambil kenapa syura pakai alif kan? Kita lihat nih di sini. Mudah-mudahan nggak pakai syar'i ya. Ini syar'i nggak pakai alif ya. Ini berarti yang tadi salah. Yang benar mudah-mudahan nggak pakai alif ya. Ini sekaligus kalau ada tag-tag yang ini kita luruskan insya Allah. Nah itu kembali tadi mana tadi tanya ngaji ini perlu ada kitab ya. Jadi berumlah setiap manusia itu yang masuk waktu pagi ia itu yang berusaha dalam menghasilkan tujuannya musri'at yang mempercepat fi talabi naili maqasidih dalam menggapai dalam mencari pencapaian tujuan-tujuan. Fabai'un nafsihi maka dianya si insan itu ada kala menjual dirinya kepada Allah Ta'ala bibatliha dengan menyerahkan dirinya fima yukhlisu pada apa saja yang bisa menyelamatkan dia akan dirinya dari marahnya Allah min sukhti wa alimi iqabihi dan dari pedih sisanya Allah mutawajihan hal keadaan si hamba itu yang menghadap dengan hatinya dengan badannya kepada akhirat dan amal-amalnya akhirat artinya kalau dalam kehidupan mulai dari pagi mulai dari kita bangun tidur hingga tidur lagi kita berjalan sesuai aturan Allah itu maknanya kita menjual diri kita kepada Allah insya Allah balasannya surga mu'ridan an zakharifid dunya berpaling dari hiasan dunia muta'abbidan dalam keadaan beribadah biadabi syar'i dengan adab-adab syara nisbah perkataan kita sesuai syarak kan sesuai yang dianjurkan Nabi fi'lan perbuatan kita juga sesuai imtisalan wajtinaban baik yang kita lakukan ataupun yang kita tinggalkan. Nah, famu'tiquha famu'tiquha kita atau kepada fabai'on. Bermula setiap manusia itu masuk waktu pagi ia famu'tiquha. Maka dianya manusia itu mu'tiquha yang membebaskan dirinya min rikil khatoya wal mukhalafah. Dari budak-budak kesalahan atau min riki ini kata belenggu kan. Budak kan manusia yang terbelenggu. Min rikil khatoya dari belenggu-belenggu dosa wal mukhalafah dan belenggu-belenggu menyalahi aturan Allah. Wa min sukhtillahi membebaskan dirinya dari kemarahan Allah wa alimi iqabihi dan dari pedih siksanya Allah. Ada dua kemungkinan setiap hari. Au mubiquha atau dianya si insan itu mubiquha yang membinasakan dirinya. Apa makna mubiqah? Ai au bai'u nafsihi minal batalati bibadliha fima yurdiha atau yang menjual dirinya dari pengangguran. Ya, batalah ini pengangguran.
Bibadliha fima yurdiha, dengan sebab menyerahkan jiwanya, dengan sebab menyerahkan dirinya fima yurdiha, pada sesuatu yang bisa merendahkan ia akan jiwanya. Fahuwa hina idzin mubiquha, maka dianya si manusia ketika itu mubiquha, itu yang membinasakan dirinya. Ai muhlikuha, yaitu membinasakan dirinya. Fima auqa'aha, pada sesuatu yang menempatkan ia akannya diri padanya sesuatu minal azab, dari azab Allah. Jadi setiap hari itu ada kala orang menjual dirinya untuk Allah, ada kala dia membebaskan dirinya dari belenggu dosa, ada kala setiap orang itu setiap hari itu dia mencelakakan dirinya dengan melakukan kesalahan-kesalahan. Wal nakhtim majlisana hadza bisalasi fawaida, dan hendak kami tutup akan majelis kami yang ini bisalasi fawaida, dengan 3 faedah. Banyak faedah kita. Faidatul ula. Nah, ini adalah faedah yang pertama. Rawat Tabrani wal Kharaiti, dalam meriwayatkan oleh At-Tabrani dan Syekh Kharaiti. Apa riwayatnya? Man qala idza asbaha subhanallah wa bihamdihi alfa maratin ishtara nafsahu minallah. Barang siapa yang berkata ia apabila bangun subuh ia subhanallah wa bihamdihi, berapa ia kata? Alfa maratin, 1000 kali. Ishtara, sungguh telah membeli ia akan dirinya minallah, dari Allah. Membeli ia akan dirinya dari Allah. Maknanya dia membeli untuk membebaskan dirinya dari neraka. Wa kana min akhir yaumihi atiqan minan nar. Ada ia dari akhir harinya itu atiqan, seorang yang dibebaskan dari neraka. Ini menurut riwayat Tobrani. Setiap pagi baca subhanallah wa bihamdihi 1000 kali. Insya Allah kalau meninggal hari itu bebas dari neraka. Al-faidatu saniyatu, ini adalah faedah yang kedua. Atau al-faidatu saniyatu an Anasin, bermula faedah yang kedua itu dari Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu. Qala, berkata ianya Anas. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala hina yusbihu, barang siapa yang berkata ia ketika bangun pagi ia. Apa katanya? Allahumma inni asbahtu, ya Allah sungguhnya aku bangun subuh. Ushidu, kita baca ya. Ushiduka, aku mempersaksikan kepadamu. Kalau asyhadu kan aku bersaksi ya. Ini ushidu, aku mempersaksikan kepadamu ya Allah. Wa ushidu hamalata arsyika, aku mempersaksikan kepada penanggung-penanggung arasmu. Hamalati jamak simpail dari hamilun. Ushidu hamalata arsyika, aku mempersaksikan kepada orang, kepada malaikat-malaikat yang menanggung arasmu. Wa malaikataka, aku mempersaksikan kepada malaikat-malaikatmu. Wa jami'a khalqika, aku mempersaksikan kepada semua makhlukmu. Ada 4 nih. Aku mempersaksikan kepadamu, kepada malaikat pembawa arah, kepada malaikatmu secara umum, dan kepada semua makhlukmu. Apa yang aku persaksikan? Bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wahdaka, dengan bahwa sungguhnya engkau ya Allah itu, bermula engkau itulah Allah, Allah yang tidak ada yang disembah kecuali engkau, wahdaka, sendirinya engkau, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi engkau. Wa anna Muhammadan abduka, ini abduka ketinggalan lagi. Aba, ada huruf yang hilang. Wa anna Muhammadan abduka, dan bahwa sungguh Nabi Muhammad itu hambamu, wa rasuluka, dan rasulmu. Arba'a raka'atin, dia mengatakan ini arba'a raka'atin 4 kali. Barang siapa yang berkata ia ketika bangun subuh Allahumma inni asbahtu, tadi arba'a maratin 4 kali, a'takahullahu zalikal yauma, a'takahullahu zalikal yauma minan nar, bisa membebaskan akan dia oleh Allah pada demikian hari dari neraka. Insya Allah kalau meninggal hari itu selamat. Nah, kalau meninggal besok ya besok harus baca lagi kan setiap hari. Nah, siapa tahu ada dosa baru. Wal hikmatu fi tartibil itqi ala qauli dzalika arba'a marrat. Qila. Wal hikmah, bermula hikmah pada tertib, pada terjadi pembebasan di atas mengatakan demikian 4 kali. Kenapa harus 4 kali tadi baru dibebaskan dari neraka? Wal hikmatu, dan bermula hikmah fitar tibil anki, pada terjadinya pembebasan ala qauli dzalika, atas mengatakan demikian arba'a maratin 4 kali itu dikatakan orang.
Jadi ada yang bertanya, apa sih alasannya kenapa harus 4 kali baru dibebaskan dari neraka? Ah, ini alasannya. Qila dikatakan, li'annahu asyhadallaha wa hamalata arsy wa malaikatahu wa jami'a khalqihi. Karena sungguhnya si hamba tadi itu mempersaksikan ia kepada Allah, kepada pembawa arasnya Allah, dan kepada malaikatnya Allah, dan kepada semua makhluknya Allah. 4. Fa'atakallahu bi syahadati kulli syahidin rubu'ahu. Maka membebaskan oleh Allah dengan kesaksian tiap-tiap satu saksi tadi akan seperempatnya dia. Nah, karena saksi 4, setiap satu saksi dia bebas dari seperempat badan dia bebas dari neraka. Jadi 4 saksi berarti utuh kan? Jadi 100%. Fa'atakallahu maka membebaskan oleh Allah bisyahadati kulli syahidin dengan kesaksian dari tiap-tiap satu saksi rubu'ahu akan seperempatnya si insan tadi si fa'il. Wahada kama annal insana yuhdaru damuhu. Ini yuhdaru ada dal ketinggalan. Dalam kitab satu lagi yuhdaru damuhu. Wahada bermula ini kesaksian 4 jadi membuat dia terbebas dari neraka. Ini ada contohnya yang lain. Wahada kama annal insana yuhdaru damuhu. Bermula ini itu sebagaimana bahwa sungguh si manusia itu yuhdaru. Itu dihalalkan. Yuhdaru kan dihalalkan akan darahnya si insan. Idza syahida arba'atun fitina. Apabila bersaksi oleh 4 orang pada zina. Seorang laki-laki sudah pernah menikah berzina. Bila ada saksi 4 orang, berarti kan dia dirajam kan? Jadi halal darahnya. Nah ini sebaliknya tadi, ketika orang membaca setiap pagi Allahumma ini asbahtu, dia mempersaksikan kepada Allah, kepada pembawa arah, kepada malaikat, kepada makhluk. Nah, 4 kali itu membebaskan dia dari neraka. Kadzalika yu'samu damu hadza minan nari idza syahida arba'atan. Idza syahida arba'atun ala imanihi. Demikian pula diselamatkan akan darah si ini minan nari dari neraka. Idza syahida arba'atun apabila menyaksikan oleh 4 ala imanihi terhadap imannya si ini. Nah, wahaza kadzalika demikian pula yu'samu damu hadza diselamatkan akan darah si ini minan nari dari neraka. Idza syahida arba'atun apabila bersaksi oleh 4 ala imanihi atas keimanannya. Wa qala ba'duhum berkatalah oleh sebahagian para ulama, takriru hadhil kalimati arba'u maratin tablughu hurufuha salasa mi'atin wa sittina harfan. Ini alasan yang kedua, alasan pertama tadi karena dalam ketika seseorang membaca kalimat tadi kan dia mempersaksikan kepada 4, maka dapat kebebasan. Ini alasan kedua nih. Waqala ba'dhum berkata oleh sebahagian mereka para ulama, takriru hadhil kalimat, berulang mengulang-ulang ini kalimat. Ini kalimat, ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalati arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, ini berulang mengulang-ulang ini kalimat arba'a maratin 4 kali itu tablughu hurufuha. Itu sampailah oleh huruf-hurufnya kalimat salah samiatin wasittina harfan. Sampai kepada 360 huruf. Kalau kita ulang 4 kali, total hurufnya 360. Wa bunu adama murakkabun min salasi miatin wasittina udwan. Dan bermula anak Adam itu disusun akan dia dari 360 anggota. Ini anggota yang gede-gede mungkin ya. Karena badan manusia itu kalau dihitung-hitung katanya banyak banget bagian-bagiannya. Ini mungkin bagian-bagian pokok. Bermula tubuh anak Adam itu disusun akan dia dari 360 anggota. Fa'atakallahu bikulli harfin minha adwan min a'dha'ih. Maka membebaskan oleh Allah dengan setiap satu huruf darinya kalimat. Adwan akan satu anggota dari anggota-anggotanya si insan. Nah, ini alasan. Banyak alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru faedah kedua. Faedah ketiga nih panjang.
Ada yang mau baca? Nah, al-faidatu satu ini adalah faedah yang ketiga. Zakara sadatu sufiyatu. Anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin ahtakallahu biha raqabatahu aw raqabata man qalaha lahu minan nar. Ah, ini yang sering dipraktekkan di kampung ketika orang tawajuh, orang suluk ya, orang sama dia. Zakaros sadatu sufiyah menyebutkan oleh sadah sufiyah, oleh tuan-tuan yang bermazhab sufi. Anna mangqala, bahwa sungguh orang-orang yang berkata ya la ilaha illallah sab'ina alfa maratin, 70 ribu kali. Orang yang membaca la ilaha illallah 70 ribu kali. Dan sering di kampung itu dihadiahkan 10 ribu kadang untuk siapa, 10 ribu untuk siapa kan. Ini bahkan 70 ribu langsung. A'takallahu biha, niscaya membebaskan oleh Allah biha dengannya 70 ribu raqabatahu akan lehernya. Mana lehernya ini namanya majad ya. Itlak juzu iradah kul disebut leher tapi maksudnya badannya. Niscaya membebaskan oleh Allah dengan sebabnya 70 ribu kali membaca la ilaha illallah raqabatahu akan lehernya. Raqabataman atau leher orang-orang yang membaca ia akannya 70 ribu kali untuknya orang. Dibebaskan dari mana? Minan nari, dari neraka. Ini masalah dalil nanti di depannya. Artinya sebahagian sufi menyatakan, barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha illallah 70 ribu kali, itu Allah bebaskan dengan sebab itu diri dia dibebaskan dari neraka, atau diri orang yang dia membaca kalimat itu untuk orang lain. Artinya orang lain boleh juga membaca untuk orang lain. Ya, dia membaca niat pahala untuk orang lain. Membaca untuk orang lain pun bermanfaat kepada yang dibaca. Ini di sini begitu. Ya, sedih-sedih. Bisa. Tapi kalau udhuan kan anggota kan, anggota badan. Ya, mungkin ada bermakna sendi. Kemudian qala Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, berkatalah oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullahu taala. Di mana beliau menyatakan fi mi'rajihi. Ini fi mi'rajihi. Pada mi'rajnya dalam kitab beliau. Fi mi'rajihi, dalam mi'rajnya Syekh Najmuddin. Fi tafsir tasbih, dalam menafsirkan tasbih. Apa kata beliau dalam kitab mi'rajnya? Nah, akhrajat Tabrani fil Ausati, telah mengeluarkan oleh At-Tabrani dalam Ausat, wal Kharaiti, dan telah mengeluarkan oleh Syekh Kharaiti, wa Ibnu Mardaweh, dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Mardaweh an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu, barang siapa yang berkata ia ketika subuh ia, atau ketika masuk waktu pagi ia, apa ia katakan? Subhanallah wa bihamdihi alfa marrati, 1000 kali. Faqad ishtara nafsahu minallah, maka sungguh telah membeli ia akan dirinya dari Allah. Wa kana akhiru yaumihi atikallah, dan ada ia, akhirah kita baca, wa kana akhira yaumihi, dan ada ia pada akhir harinya itu atikallah, itu orang yang dibebaskan Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka. Nah, Majalis Susaniyah Syarah Arba'in. Qala, berkata ianya, Syekh Najmuddin, ya kan? Apa kata beliau? Wa hadhihi faidatun azimatun, bermula ini itu satu faedah yang besar. Satu faedah yang besar kalau kita lihat. Cuma membaca 1000 kali bisa bebas dari neraka kalau meninggal hari itu khususnya. Fahadhi faidatun azimatun yang bagi ayyuhafadhu 'alaiha. Ini adalah faedah yang besar yang sepatutlah bahwa dijaga atasnya faedah. Wa ghanimatun jasimatun yubadaru ilal i'tina'i biha. Ini adalah satu keuntungan yang besar, ghanimah atas kepada faedah. Ini adalah satu ghanimah, satu keuntungan yang besar, yubadaru, yang disegerakan kepada memperhatikan atau bersungguh-sungguh dengannya ghanimah. Ya. Wal mudawamati alaiha, dan kepada berkekalan di atasnya ghanimah. Mestinya
Ketika orang mukmin mendengar fadilah ini langsung mengamalkannya. Ini kata Syekh Najmuddin. Qala berkata ianya Syekh Najmuddin lagi. Wa yushbihuha ma yatadawaluhu sadatu sufiyatu min qawli la ilaha illallah sab'ina alfa maratin. Menyerupai akan ini faedah. Nah, wa yushbihuha kata Syekh Najmuddin menyerupai akan ini faedah oleh ma yatadawaluhu yang saring yatadawul apa namanya bahasa Indonesianya berputar-putar. Tapi ini kan aneh makna berputar. Maknanya saling diamalkan, beredar ya. Menyerupai akan ini oleh ma yang mengedarkan akannya mah oleh tuan-tuan sufi min qauli la ilaha illallah dari ucapan la ilaha illallah 70.000 kali. Wa yadhkurun dan mereka menyebutkan, ini para sufi menyebutkan annallaha ta'ala yu'tiku biha raqabata may yaquluha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membebaskan ia dengannya 70.000 kali la ilaha illallah. Raqabata man yaquluha akan orang-orang, akan leher orang yang mengatakan ia akannya la ilaha illallah. Wa yashtari biha nafsahu minan nar dan membeli ia dengannya la ilaha illallah akan dirinya dari neraka. Ya, jadi kata Syekh Najmuddin, tadi kan ada hadis nih, tapi hadis ini lemah nanti. Nanti ada penjelasan di depan, sebentar. Ulang lagi biar paham. Kata Syekh Najmuddin ada satu hadis menyatakan, barang siapa yang membaca subhanallah 1.000 kali, berarti dia bebas dari neraka. Kan itu. Kemudian kata Syekh Najmuddin, ini faedah yang besar yang sepantasnya kita menjaganya, segera mengamalkannya, mengekalkan diri di atasnya. Kemudian beliau berkata, amalan ini menyerupai amalan sufiah. Beliau berkata, wa yushbihuha menyerupai akan ini faedah oleh ma yang saling mengamalkan juga boleh ya tadawalu yang mengambil. Nah, menyerupai akan ini faedah oleh ma yang mengamalkan akannya ma oleh tuan-tuan sufi daripada membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Wa yazkurun mereka menyebutkan bahwa sungguh Allah Ta'ala itu yu'tiqu biha. Membebaskan oleh Allah dengannya 70.000 la ilaha illallah akan leher orang yang membaca ia akannya dan membeli ia dengannya 70.000 kali akan dirinya dari neraka. Wa yuhafiduna ala fi'liha li anfusihim dan menjaga oleh mereka. Masya Allah. Wa yuhafiduna ala fi'liha dan mereka menjaga para sufiah tadi mereka menjaga ala fi'liha kepada memperbuatnya membaca la ilaha 70.000 kali li anfusihim untuk diri-diri mereka waliman mata min ahalihim wa ikhwanihim dan untuk orang-orang yang meninggal ya dari keluarga-keluarga mereka dan saudara-saudara mereka. Nah, ini kan para sufiah mengamalkan ini. Kata Syekh Najmuddin, faedah subhanallah 1.000 kali mirip dengan faedah sufiah yang 70.000 kali. Kita lanjutkan. Waqad zakarahal imamul yafi'i wal ariful kabirul muhyawi Ibnu Arabi. Dan sungguh telah menyebutkan akan ini faedah oleh Imam Al-Yafi'i dan oleh Arif Kabir, seorang Arif Billah yang besar, yaitu Al-Mahyawi. Al-Mahyawi maksud beliau Muhyiddin Ibnu Arabi. Al-Mahyawi siapa beliau? Ibnu Arabi. Ya. Nah, jadi menyebutkan akan ini faedah juga oleh Imam Yafi'i dan Arif Kabir yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Wa ausa bil muhafadzati 'alaiha. Berpesan ianya beliau dengan menjaga di atasnya ini faedah membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Wa zakaru annahu qad warada fiha khabarun nabawiyyun dan menyebutkan oleh mereka bahwa sungguh hal dan sya'an itu sungguh datang padanya ini faedah oleh khabarun nabawiyun oleh hadis Nabi. Jadi kata sebahagian ulama ini ada hadisnya. Kita lihat nanti kan. Wahaku anna syaban solihan kana min ahlil kasyaf. Ini cerita nih. Sebenarnya cerita kan nggak boleh jadi dalil kan. Karena yang jadi dalil Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah ini namanya juga fadilah-fadilah. Kita baca aja. Nanti kesimpulan di akhir. Amin. Terima kasih Al-Bahri Armiyah. Jadi wazakaru mereka menyebutkan para ulama tadi yang mendukung bahwa membaca la ilaha illallah 70.000 kali bisa membebaskan diri kita dan membebaskan orang yang kita bacakan untuknya dari neraka. Mereka menyebut bahwa sungguh hal dan sya'an itu kat warada fiha.
Sungguh telah datang padanya faedah oleh khabarun nabi nabawiyun, oleh hadis Nabi. Wahaku, dan mereka menceritakan anna syaban solihan kana min ahlil kasyaf. Bahwa sungguh seorang pemuda yang soleh itu ada ia dari ahli kasyaf. Ada seorang pemuda katanya kasyaf. Mana kasyaf terbuka hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Matat ummuhu. Nah, mereka menceritakan bahwa sungguh seorang pemuda yang soleh itu ada ia dari ahli kasyaf. Matat ummuhu, yang matilah oleh ibunya si pemuda tadi. Fasoha wabaka. Maka berteriak ianya pemuda dan menangis ia. Wa kharra maghsyan alih, dan tersungkur ianya pemuda dalam keadaan pingsan. Maghsyan alih, dipingsankan di atasnya. Nah, ketika tiba-tiba dia tahu maknya meninggal, dia berteriak, dia menangis, dia pingsan. Summa su'ila an sababi dzalik. Kemudian ditanyakan akan dianya pemuda tentang sebab demikian. Ini terjadi dalam khalayak ramai. Ditanyakan, kenapa kamu berteriak tadi? Fazakara annahu ra'a ummahu finnari. Maka menyebutkan ianya pemuda bahwa sungguhnya pemuda itu ra'a, melihat ia ummahu, akan maknya dalam neraka. Dia dalam kasyafnya tadi melihat ibunya masuk neraka, makanya dia pingsan. Nah, ini ceritanya begitu dulu. Kemudian wa kana ba'dul masyayikhi min sadati hadiran, dan adalah sebahagian para guru dari sadah sufiyah tadi itu yang hadir. Kebetulan di situ ada guru-guru tarikat hadir di situ. Wa kana qad qala hadhihi sab'ina alfa, dan ada ianya sebahagian guru tadi itu sungguh telah mengatakan ia akan ini 70 apa 70 ribu. Dan beliau salah seorang guru sufiah yang hadir di situ telah pernah membaca la ilaha illallah 70 ribu kali. Beliau simpan untuk dirinya ya. Biasalah para ulama kan setiap hari ada zikir. Wakana qad qala, dan ada ianya sebahagian guru tadi itu sungguh telah mengatakan ia akan ini 70 ribu. Beliau sudah punya tabungan zikir 70 ribu. Wa arada ay yu'iddaha li nafsi, dan bermaksud ianya sebahagian guru tadi bahwa menyiapkan ia akannya 70 ribu untuk dirinya. Tadinya beliau membaca itu untuk dirinya, biar dibebaskan Allah dari neraka. Faqala fi nafsihi indama sami'a qawla syabil mazkur. Maka berkata ianya sebahagian guru tadi dalam dirinya. Beliau bergumam dalam hatinya. Maka berkata ia dalam dirinya indama sami'a, ketika mendengar ia akan ucapan pemuda tadi, pemuda yang disebutkan. Ketika pemuda menyatakan saya melihat ibu saya dalam neraka. Kemudian Syekh tadi yang sudah punya tabungan zikir 70 ribu kali, dia berkata dalam dirinya. Apa yang dia katakan? Karena beliau awalnya meragukan juga, ini benar nggak asyahnya, apa pura-pura kan? Nah itu. Beliau berkata dalam dirinya, Allahumma innaka ta'lamu anni halaltu hadhi sab'ina alfa tahlilatin. Ya Allah, innaka ta'lamu. Sesungguhnya engkau tahu. Anni ini. Anni halal tuh. Halaman 70 Ustaz. Kalau cetakan yang begini. Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu. Sesungguhnya engkau tahu. Anni halaltu hadhi sab'in. Sesungguhnya aku telah bertahlil akan ini 70 ribu. Akan ini 70. Apa 70? Alfa tahlilatin. Nah, sungguhnya aku telah bertahlil akan ini 70, yakni 70 ribu tahlil. Wa uridu an udakhiraha li nafsi. Dan aku bermaksud akan bahwa aku simpan akannya 70 untuk diriku. Nah, ini kata sebahagian guru yang hadir di situ. Ya Allah, engkau tahu aku telah membaca 70 ribu tahlil. Dan aku bermaksud menyimpannya untuk diriku. Wa ushiduka anni qad ishtaraitu biha umma hadzal syababi minan nar. Wa ushiduka. Aku mempersaksikan kepada engkau ya Allah. Bahwa sungguhnya aku itu ini anni kan titik dua salah. Wa ushiduka anni, dan aku mempersaksikan kepada bahwa sungguhnya aku itu kat ishtara itu sungguh aku beli dengannya 70 ribu tadi akan ibu pemuda ini dari neraka. Famas tatammal aurada. Ini aurada ini. Di teks yang lain istatamal aurada yang benar. Famas tatammal aurada illa watabas sama syabu. Dan tidak menyempurnakan ianya syekh tadi akan wirid-wiridnya
illa melainkan watabas sama syapu melainkan tersenyumlah oleh pemuda. Baru beliau selesai mengatakan ini dalam hatinya, ya Allah, engkau tahu aku telah bertahlil 70.000 kali. Aku berniat menyimpannya untuk diriku. Sekarang aku membeli ibu dari pemuda ini agar dibebaskan dari neraka. Belum sempurna beliau mengucapkan itu, pemuda tadi udah tersenyum. Famastatammal aurada, maka tidak menyempurnakan ia akan wiridnya tadi kecuali watabas sama syabu tersenyumlah oleh pemuda. Wasarra sururan azima, dan gembira ianya pemuda akan gembira yang besar. Kitab Majalis Susaniyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Gembira pemuda itu. Waqala, dan berkata oleh pemuda, Alhamdulillahilladzi arani ummi qad kharajat minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan ianya Allah kepadaku akan ibuku sungguh telah keluar ianya ibu dari neraka. Wa amara biha ilal jannah, dan memerintahkan oleh Allah dengannya ibu ke surga. Ini kata pemuda tadi ya. Jadi terbukti berarti pemuda ini benar kasyaf ini. Qala Syekhul Madzkur, berkatalah oleh Syekh yang disebutkan tadi. Apa katanya? Faha solali, faha solali, faha solali, atau faha sola ilayya faidatani. Maka hasil kepadaku oleh dua faedah. Dalam peristiwa tadi saya mendapatkan dua faedah. Kata Syekh tersebut. Apa? Dua faedah. Yang pertama, sidqul khabaril mazkur wasihhatuhu. Yang pertama, benar khabar yang disebutkan di atas. Hadis di atas benar yang menceritakan bahwa barang siapa yang membaca 70.000 la ilaha illallah itu membebaskan dirinya dari neraka. Tapi ini benar bukan lewat sanad ya. Lewat peristiwa tadi. Tentunya para ulama tidak mengakuinya kan. Ulama ahli hadis nggak mengakuinya ini. Nah, maka hasil kepadaku oleh dua faedah. Faedah pertama, sidqul khabaril mazkur, benar hadis yang disebutkan. Wasihatuhu, dan sahihnya hadis. Wasidqu kashfi hadza syabab. Dan faedah kedua, benar kasyaf ini pemuda. Ternyata pemuda ini benar-benar kasyaf, kan kasyaf palsu. Ya, udah selesai cerita. Kemudian kita lihat lagi nih. Qala Syekhu Najmuddin rahimahullah taala. Ya, berkatalah oleh Syekh Najmuddin rahimahullah taala. Syekh Najmuddin yang menyatakan bahwa barang siapa yang membaca subhanallah tadi, yang menyatakan ada hadis Nabi yang menyatakan barang siapa membaca subhanallah 1.000 kali kan, juga terbebas dari neraka sebagaimana amalan sufiah baca la ilaha illallah 70.000 kali. Berkatalah oleh Syekh Najmuddin rahimahullah taala. Apa kata beliau? Lakinnal hadisal madzkura qala ba'dul masyayikhi lam yarid bihi sanadun fima a'lam. Tetapi hadis yang disebutkan itu berkatalah oleh sebahagian masyayikh tidak warid dengannya hadis oleh sanad pada ma yang aku ketahui. Katanya hadis di atas nggak ada sanadnya. Kalau hadis nggak ada sanad tentunya nggak boleh jadi hujah. Ya, qala, ya, berkata ianya Syekh Najmuddin, waqad waqaftu waqad waqif waqafa yaqifu waqad waqaftu ala surati su'alin lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an hadzal hadis. Dan sungguh telah aku dapatkan atas gambaran pertanyaan bagi Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang ini hadis. Artinya beliau pernah membaca fatwa Syekh Ibnu Hajar. Orang bertanya tentang status hadis ini. Wakat wakaftu, dan sungguh aku telah mengetahui kepada dalam bentuk pertanyaan bagi Hafidz Ibni Hajar rahimahullah an hadzal hadisi, tentang ini hadis. Bahwa dianya hadis mangqala la ilaha illallah sab'ina alfan. Barang siapa yang membaca ia akan la ilaha illallah 70.000 kali, faqad ishtara nafsahu minallah. Maka sungguh telah membeli ia akan dirinya dari Allah. Pertanyaannya, hal huwa hadisun sahihun au hasanun au dhaifun. Adakah dianya hadis itu hadis yang sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif? Ada orang bertanya kepada Ibnu Hajar. Wa suratu jawabihi, dan bermula bentuk atau gambaran jawabannya Ibnu Hajar itu. Ammal hadisul madzkuru falaisa bisahihin wala hasanin wala dhaifin. Adapun bermula hadis yang tersebut, maka tidak ada ianya hadis itu yang sahih
wala hasanin, tidak pula hasan, wala dhaifin, tidak pula lemah. Jadi bukan sahih, bukan hasan, bukan dhaif, bal huwa batilun maudhu'un. Bahkan dianya hadis itu batil lagi palsu. Berarti kan nggak boleh diamalkan nih. Kalau di segi nggak boleh kita beramalkan niat mengamalkan hadis Nabi karena dipastikan ini bukan hadis Nabi. Masih lanjut jawaban Ibnu Hajar. Masya Allah, udah sejam ya. Wala la tahillu riwayatuhu illa makrunan bibayani halihi. Tidak halal lah oleh meriwayatkannya hadis kecuali dalam keadaan disertai dengan menjelaskan keadaannya hadis. La tahillu riwayatuhu illa makrunan ini ini bibayani halihi. Tidak halal lah oleh meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan menjelaskan statusnya hadis, kondisi hadis kan. Makanya Syekh Najmuddin di sini atau pensyarah kitab Arba'in ketika beliau membawakan ini beliau membawakan ucapan Ibnu Hajar bahwa hadis ini memang hadis palsu. Udah selesai. Tentang status hadis udah selesai. Kemudian, nah ini komentar Syekh Najmuddin. Qala Syekhu Najmuddin rahimahullah. Berkatalah oleh Syekh Najmuddin rahimahullah. Apa kata beliau? Lakin yang bagi lil syaksi ayyaf'alaha. Tetapi sepantaslah bagi seseorang oleh bahwa memperbuat ia akannya. Bukan akannya hadis. Akannya berzikir. Membaca la ilaha illallah 70 ribu kali. Tetap beliau menganjurkan untuk mengamalkannya. Karena memang hadis untuk 70 ribu bebas dari neraka nggak sahih. Tapi hadis tentang kelebihan la ilaha illallah tentunya nggak ada yang meragukan kan. Hadis sahih kan. Afdalud dzikri ya. Atau afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Pokoknya tentang kelebihan la ilaha illallah itu banyak banget hadisnya. Jadidu imanakum bila ilaha illallah banyak. Cuma yang nas jelas menyatakan bebas dari neraka emang nggak ada. Tapi beliau memberikan komentar begini. Qala Syekhu Najmuddin berkatalah oleh Syekh Najmuddin rahimahullah lakin yang bagi li syakhsi ayyafa'alaha. Tetapi sepatut bagi seseorang bahwa memperbuat ia akannya tahlil tadi 70 ribu kali. Kenapa? Iktidaan bisa dati sufiyah karena mengikuti dengan tuan-tuan sufi. Waktidaan biqauli man ausabiha dan karena mengikuti dengan perkataan orang yang berwasiat ya dengannya amalan tahlil di atas. Watabarrukan bi af'alihim dan karena berharap barokah dengan perbuatan mereka. Ini lebih ke meneladani orang-orang soleh. Nah, itu alasan mengamalkannya. Coba kita lihat sedikit lagi. Nah, dah lanjut lagi. Ada. Lakin yang bagi tetapi sepantaslah bagi seorang ayat Allah lebih memperbuat ia akannya amalan. Jadi tidakkan bisa dari sufiah karena mengikuti dengan tuan-tuan sufi. Waktidaan biqauliman ausa biha dan karena mengikuti dengan pendapat orang yang berwasiat ia dengannya amalan. Watabarukan bi afalihim dan karena berharap barakah dengan perbuatan mereka. Wa qad zakaraha Syekhul Waliyul Arifu Sayyidi Muhammad bin Iraq dan sungguh telah menyebutkan akan ini faedah juga oleh Syekh seorang wali al-arifu seorang arif yaitu Sayyidi tuanku Muhammad bin Iraq Muhammad ibnu Iraq nafa'anallahu bi barakatih semoga memberi manfaat kepada kita oleh Allah dengan berkah beliau. Di mana Syekh Wali ini berkata fi ba'di safinatihil muallafah dalam sebahagian safinah-safinahnya yang dikarang kitab dalam sebahagian kitab-kitab beliau yang dikarang. Apa kata beliau? Qala beliau berkata, karena syekhuna ya'muru bihi adalah guru kami itu memerintahkan ya dengannya amalan tadi. Baca 70 ribu kali la ilaha illallah. Wa zakara anna ba'da ikhwanihi zakara lahu an ba'di sulahai annahu kanat sabhatun ada dua
adalah syekhuna, adalah guru kami itu ya'muru biha. Memerintahkan ianya guru kami dengannya amalan. Wa zakara dan menyebutkan ianya guru kami. Anna ba'da ikhwanihi, bahwa sungguh sebahagian dari saudara-saudaranya itu. Zakara. Menyebutkan ianya sebahagian ikhwan baginya guru kami. An ba'di sulaha, dari sebahagian orang saleh. Apa yang beliau sebutkan? Innahu kanan. Bahwa sungguh hal dan sya'an itu kanan. Jadi ini kan banyak lafaz ketinggalan di sini. Coba saya buka teks yang lain ya. Ini berbeda di sini. Jadi kalau teks tadi memang nggak paham. Jadi harus ada beberapa kitab. Ini lebih lengkap di sini tadi. Nah, harus ada pembanding. Kalau enggak, keder kita. Mana tadi di sini? Ya ini kanat lahu, ada lahu kan? Ada lahu di sini. Nah, ini lebih akurat. Kadang-kadang di sini salah, benar di sana. Makanya harus ada dua. Wakana syekhuna adalah guru kami itu ya'muru biha, memerintahkan ianya guru kami dengannya amalan. Wa zakara menyebutkan ianya guru kami. Anna ba'da ikhwanihi, bahwa sungguh sebahagian saudaranya itu zakara lahu. Menyebutkan ia baginya guru an ba'dis sulaha, dari sebahagian orang soleh. Innahu, bahwa sungguhnya sebahagian orang soleh itu. Kanat lahu adalah baginya sebahagian orang soleh itu sabhatun. Isu biji tasbih. Ada duha alfun yang jumlahnya itu 1.000. 1.000. Nah, ada biji tasbih 1.000. Wakana yudiruha sab'ina maratan. Ada ianya beliau itu memutarkan ia akannya 70 kali. 70 kali kali 1.000 kan 70.000 kali. Kapan beliau putar? Mimba di sholat di subhi, dari sesudah sholat subuh ila tulu syamsi, hingga terbit matahari. Qala, berkata ianya Syekh tadi, wahadhihi karamatun lahu minallahi ta'ala. Ini adalah keramat untuk beliau dari Allah Ta'ala. Fanas'alullaha ta'ala ayyamunna alaina bidzalik. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala bahwa memberi karunia ianya Allah kepada kita bidzalika, dengan demikian. Wa ayyulahiqana bi'ibadihi salihin, dan bahwa menghubungkan ianya Allah akan kita semua dengan hamba-hambanya Allah yang soleh. Faghtanimu hadhil fawaida, maka ambil manfaat olehmu akan ini faedah. Faghtanimu, atau perhatikan olehmu. Ambil olehmu akan ini faedah. Nah, ini sekarang terakhir syair. Ini kita baca di kitab tadi lebih jelas syairnya ya. Saya coba maknain syair. Ini penutup majelis ke 23. Hani'an li ashabi khairil wara. Selamat untuk sahabat-sahabat sebaik-baik makhluk. Itu Nabi ya. Hani'an li ashabi khairil wara. Hani'an. Maf'ul mutlak kah? Hana'tu hani'an. Aku ucapkan selamat untuk sahabat-sahabat sebaik-baik makhluk. Yaitu Nabi. Walatansa ashaba akhyarihi. Jangan engkau melupakan akan teman-teman dari yang paling baiknya temannya. La tansa ashaba akhyarihi. Jangan engkau lupakan akan sahabat-sahabat terbaiknya. Ulaika fazu bitazkirih. Bermula mereka, para sahabat Nabi, itu fazu, mereka beruntung, bitazkirihi, dengan diingatkannya Nabi kepada mereka. Tazkir, Nabi selalu mengingatkan mereka, mendakwahi mereka, menyadarkan mereka, maka mereka beruntung. Wa nahnu sa'idna bitazkarih. Bermula kita itu kita beruntung dengan peringatannya. Peringatannya, peringatannya sahabat barangkali ya. Jadi Nabi mengingatkan sahabat, sahabat mengingatkan orang sesudahnya sampai ke kita. Benar nggak begitu? Selamat li ashabi khairil wara, bagi sahabat-sahabat sebaik-baik makhluk. La tansa ashaba akhyari. Jangan engkau melupakan akan teman-teman terbaiknya. Ulaika fadu bitazkirih. Bermula mereka itu mereka beruntung dengan peringatannya Nabi. Wa nahnu sa'idna bitazkarih. Bermula kita itu kita bahagia dengan peringatannya. Peringatannya Nabi juga boleh. Wahum sabakuna ila nasrih. Bermula mereka itu mereka mendahului kita kepada membantunya Nabi. Waha nahnu atba'u ansari. Dan bermula kita itu pengikut dari pembela-pembelanya Nabi. Artinya kita pengikut para ulama. Insya Allah bahagia. Walamma hurrimna liqa'ainih. Walamma. Manakala kita diharamkan akan bertemu matanya Nabi. Walamma hurrimna liqa'ainih. Manakala kita diharamkan akan bertemu matanya Nabi. Maknanya kita lahir di zaman akhir, nggak sempat bertemu Nabi. Aqafna ala hifdi asari. Bisa kita berhenti, kita berdiri kepada menjaga asar-asarnya Nabi, jaga hadis Nabi.
Asallahu yajma'una kullana. Mudah-mudahan Allah itu mengumpulkan ianya Allah akan kita kullana seluruhnya kita birahmatihi dengan rahmatnya Allah ma'ahu bersamanya Nabi fi darihi dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allah itu mengumpulkan ianya Allah akan kita semua kullana semua kita birahmatihi dengan rahmatnya Allah bersamanya Nabi fi darihi dalam darnya Allah dalam surganya Allah. Nah, alhamdulillah ini selesai majelis ke-23. Panjang ini 5 kali baca baru selesai. Insya Allah di waktu yang berbeda atau besok pagi majelis ke-24 membahas hadis ke-24. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini selesai dulu. Kita stop rekaman.